kali ini saya akan melakukan sebuah praktek percobaan mengenai tekanan pada zat gas. Jadi daripada kita menunggu lama-lama, langsung saja kita ke videonya. Ini saya sudah menyiapkan alat-alat untuk percobaan hukum tekanan pada zat padat. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan air dan wadahnya. Untuk wadahnya seperti hukum Archimedes kemarin ya, tapi tidak apa-apa, kita masukkan dulu. Oke, segini cukup ya. Tambahin lagi. Coba kita lihat apakah dapat. Tunggu sebentar, kita coba sedikit dulu saja. Nah, untuk percobaannya ini saya belum mengujinya ya sebelumnya, jadi saya kurang yakin. Jadi langsung saja kita mulai ya. Pertama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu yang sudah diisi air. Pastikan bagian pucuk mulutnya ini tidak basah ya teman-teman, agar tidak membasahi kertasnya. Kemudian kita tutup dengan menggunakan tangan seperti ini. Saya tidak yakin. Saya belum mencobanya kemarin. Tunggu sebentar ya teman-teman, kita tunggu anginnya hilang dulu. 1, 2, 3. Jadi apa yang akan terjadi saya juga tidak tahu. Aduh, airnya ada yang tumpah ya teman-teman. Wah, tapi untuk sebagian bagus ya. Aduh. Ya, percobaan pertama kita gagal. Saya sudah mengambil banyak kertas ya, bekas makalah SD saya, tapi kita pakai saja ya, karena lagi pula saya sekarang sudah SMP juga. Nah, baik, ini ya, kita akan coba lagi. Yang terpenting dalam percobaan ini adalah air saat kita balikan itu tidak boleh keluar sedikit pun, agar tekanan udaranya dapat menekan ke dalam. Karena jika airnya sudah keluar terlebih dahulu, maka tekanan udaranya tidak akan dapat lagi menahan dari tekanan airnya sendiri, karena tekanan air sendiri semakin dalam akan semakin tinggi. Jadi kita harus berhati-hati dalam membaliknya. Baik, langsung saja kita balik ya. Aduh, gagal lagi. Saya masih ini setelah beberapa saat yang agak lama ya di bawah. Nah, saya berhasil menemukan kertas yang cukup tebal, yaitu seperti ini, kertas Buffalo ya. Nah, di sini saya akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa setiap percobaan pasti ada kegagalan di dalamnya. Jadi dalam melakukan percobaan, kalian janganlah mudah menyerah, karena percobaan itu harus Anda ulang agar mendapatkan hasil yang baik. Nah, di sini saya mendapatkan hikmah atas kejadian tadi ya, bahwa saya menemukan contoh lain dari pengaruh tekanan gas seperti ini ya. Ini aslinya prinsipnya sama saja dengan percobaan yang awal tadi, yaitu gas menahan. Sebenarnya tadi ada sedikit bagian yang berisi gas ya di sini, tapi tadi agak hilang karena tergoncang-goncang. Nah, tapi tidak apa-apa, kita langsung saja coba. Nah, setelah percobaan membalik tadi, nanti kita akan langsung saja, saya akan menunjukkan percobaan yang baru saja saya temukan tadi. Nah, jadi pertama-tama ambil kertasnya, di sini warna merah dulu ya. Lalu kita balik. Ya Tuhan, ya, aduh, airnya juga masih basah ya. Di sini saya mendapatkan solusinya ya. Setelah
sekitar 20 kalian ya percobaan saya, akhirnya saya menemukan ya. Di sini saya pakai airnya sedikit saja dulu. Nah, di sini kita balik. Nah, jika airnya sedikit, maka yang keluar pasti sedikit juga ya. Nah, aduh, bentar agak gagal ya. Jika pada percobaan orang lain itu berhasil, itu kemungkinan kertas yang digunakan itu tepat dan juga permukaan atau mulut dari botolnya itu baik ya, atau mulut gelasnya itu bagus, jadi dapat menahan tekanan dari airnya. Ini saya lepas bentar ya, tidak usah dilepas ya, saya pindahkan saja. Nah, lihat teman-teman, dapat berhasil bukan? Walaupun tidak terlalu ya, tapi setidaknya kita menemukan hasilnya bahwa percobaan itu memang dapat kita lakukan. Namun ya perlu beberapa eksperimen, bahkan saya sampai menggunakan getah dari pohon mangga ya, dari buah mangga maksudnya, karena tadi saya ingin membuat melekat seperti lem ya. Saya sebenarnya ingin menggunakan lem saja, tapi menurut saya itu tidak benar ya, karena percobaannya nanti ya akan menjadi kebohongan saja. Nah, jadi langsung saja kita ke percobaan yang tadi saya katakan, seperti ini ya. Sebenarnya harusnya airnya banyak ya, tapi tak apa-apa. Nah, jadi itu maksud saya dalam percobaan ini tuh airnya terisi sampai sepenting ini ya. Nah, dan dimana di bagian sini terdapat tekanan udara atau udara yang di dalam sini menyebabkan air-air yang ada di sini itu tidak tumpah saat tadi saya melakukannya. Seperti yang di awal tadi teman-teman lihat ya, seperti itu. Jadi itu untuk percobaan yang keduanya. Nah, dan yang ketiga untuk menemukan, yaitu adalah hukum Pascal yang ada terdapat di dalam pohon, yaitu saat pengambilan zat hara atau mineral dan air yang ada di dalam akar menuju ke daun. Nah, saya juga menemukan percobaannya, yaitu dengan cara memotong bagian dari tangkai buahnya agar kita dapat melihat. Nah, jadi langsung saja kita mulai ya. Teman, di sini kita pilih dulu mangganya. Kita cari mangga yang besar ya, agar bisa dimakan pula. Mana ya? Di sini. Sebenarnya tidak usah dipotong ya, tapi agar semakin baik potongannya, kita akan potong. Tunggu sebentar. Oh iya, tidak ada di sana. Nah, di sini kita akan potong ya. Bagaimana ini? Nah, begini saja ya, saya potong. Nah, teman-teman, di sini memang belum terlihat ya, tapi saya akan melakukannya. Sekarang ini kita sudah mendapatkan mangganya ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa zat hara, yaitu air dan mineral yang ada di dalam tanah itu diserap melalui akar atau rambut akar melalui peristiwa osmosis, dimana setelah itu air terus diangkat lalu masuk ke dalam epidermis, setelah itu masuk endodermis, lalu ke silem. Setelah di dalam silem atau pipa penghubung antara akar menuju ke bagian atas, nah, air tersebut terus naik karena terdapat peristiwa kohesi dan adesi, di mana peristiwa tersebut merupakan peristiwa tarik-menarik molekul ya. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan di simpulan. Nah, di sini dapat dilihat kan terdapat air di dalamnya. Nah, ini artinya dapat kita simpulkan bahwa memang benar terjadi sebuah peristiwa dari penyerapan air lalu menuju ke atas dan akhirnya pembentukan glukosa di dalam daun. Setelah glukosa itu menyebar ke seluruh tubuh dari tumbuhan tersebut, akhirnya karena sudah cukup untuk seluruh bagian tubuh tumbuhan, dimasukkanlah ke tempat cadangan makanannya, yaitu buah, seperti buah mangga ini.
Nah, jadi langsung saja kita ke kesimpulannya. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa suatu percobaan itu pasti ada kalanya gagal dan berhasil ya. Dan ya, salah satunya bisa kita lihat seperti percobaan saya tadi, ada sekitar 20 kali percobaan saya gagal, dan kegagalan itu tidak akan saya cut karena ya agar teman-teman juga bisa tahu bahwa suatu percobaan pasti ada kalanya gagal dan berhasil. Jadi janganlah lelah untuk melakukan suatu percobaan karena takut gagal, tapi teruslah melakukan percobaan tersebut sampai Anda akhirnya berhasil walaupun Anda harus menghabiskan banyak waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tekanan pada zat gas. Nah, tekanan pada zat gas ini terjadi karena ya seperti kita ketahui bahwa molekul dari zat gas itu bisa dikatakan itu sangat renggang, bahkan lebih renggang daripada air. Nah, makanya saat tadi saya melakukan percobaan seperti tadi, membalikkan air dan di atasnya ditutup kertas HVS tadi, dikatakan ada sebagian orang yang berhasil melakukan percobaan itu dikatakan bahwa